bentar. Wait. After COVID, Kayaknya tuh ada 2 tahun deh kita nggak ketemu. 2 tahunan ya. Kan karena kita tuh mulai intens ketemu yang aku ulang tahun di Bali. Itu tahun 2020. Iya, terus Bener kamu kan? udah stay. Kamu baru stay di Bali. Benar Yes, kan? benar. Ini masuk tahun ketiga. Oh my god, dan sekarang kita udah benar-benar berani ketemuan lagi, Yes, berkolaborasi. ya, Amin. selesai semua, kita udah enak. Anyway mbak, kan ini pasti tuh banyak yang kangen sama kamu. Karena kan pasti ya, aku aja kangen loh. Harus kangen ya. Iya, kangen. Nah, biasanya tuh kan kita melihat seorang Siska Salman juga Mas Niko beredar, literally di Jakarta, beredar gitu kan Kok ya. hilang ya? Nah, kok hilang? Ayo ceritain dulu tuh, pengen tahu. Pindah Aku ke Bali ini beneran, for good. Bener. Oke. Jadi aku memang memutuskan pindah ke Bali itu dari tahun sebenarnya sebelum tahun 2020. Oh, oke. 3 tahun sebelum itu. Oke. Jadi aku udah mapping bolak-balik. Oh, berarti udah nyiapin. Iya, udah nyiapin. Dan memang kayaknya untuk mencari apa ya? Ketenangan jiwa. Enjoying life lah. Oke. Biar dapat juga ritme senimannya. Tapi inspirasi makin banyak datang nggak sejak banyak di Bali? banget. Karena kan aku tuh bisa kemana aja di sini. Gunung ada, laut Pantai ada, ada. pantai ada, sawah ada. Benar. Dan atmosfernya Iya, itu kan beda. Karena bagaimanapun tuh kota besar kadang buat kita orang-orang kreatif itu kayak terlalu toksik gak sih? Bener-bener. Iya Aku tuh kan? nggak tahu harus kemana. Ke situ lagi. Rata-rata kan ke mall. Oke. Terus kenapa Bali? Why Bali? Kenapa nggak Jogja, Malang atau apalah gitu? Jogja malam dulu kan memang tumbuhnya di Jogja. I see. Jadi kan sesuatu yang beda Iya ya. dong. Tapi yang nggak beda sama Jogja. Oke. Tradisinya Tradisi kuat, iya. budayanya, alamnya, Benar. sama nggak jauh beda. Iya, Keseniannya juga dapat. Dan ternyata memang intuisinya bener ya. Benar. Vibes-nya tuh makin bikin energi makin kuat ya. Benar, energi. Dan Biar energi nih ya. makin cantik, makin fresh, makin muda. Juga tambah. Wow, karena itu aku sering bolak-balik ke Bali. Iya kan? Jadi vibes-nya nular. Tuh, percaya nggak Mak? Kalau ternyata Bali itu yang Nah, itu dia. Mudah-mudahan Bali juga, Kita yang milih. mudah-mudahan Bali juga memilihkan jodohku ya kalian. Amin. Amin ya. Balik masalah energi deh ya. Ini kayaknya kalau misalnya aku tuh udah pilih pada saat mau ke Bali itu aku tuh hubungin Mbak Siska dulu, bener kan? Bener. Jadi aku masih di Jakarta, hubungin Mbak Siska dulu kayak kangen udah lama gak ketemu, yuk podcast bareng yuk. Aku kaget loh, Mami ternyata bikin podcast itu seru banget. Dan literally baru banget karena Keren. kayak aku merasa gini loh, kan orang banyak yang bilang kok lo telat banget sih hari ini baru bikin podcast. Tapi bagi aku bukan masalah timingnya, Betul. tapi aku harus benar-benar klik dulu gitu. Benar. Jadi aku mau podcast tuh ngapain? Aku makanya memilih kayak teman-teman deket dulu. Iya. Kita ngobrol santai. Ngobrol santai kan? Yang inspiratif gitu. Nah, balik ke masalah energi. Ini kayak bakal dalam nih ngomongin energi nih. Aku mencium aroma-aroma. Iya. Ada 2 aroma. Aroma-aroma yang dari judulnya tuh nggak sedap. Oh gitu ya. Berarti Tapi dengan kata lain aroma itulah gitu ya. sensor gitu kan ya. Pokoknya Nggak enak aja aromanya gitu ya. nggak sedap, nggak enak. Yang aku temukan dari Mbak Siska. Oh, apa ini apa? Bingung kan? Ayo kita kulik gitu kan dia. Kayaknya gue ngerti deh. Tapi dan aku agak shock. Aku agak shock bukan kayak Mbak Siska serius. Tapi aku penasaran. Jadi dari suatu hal yang awalnya aku tangkap negatif, terus bikin penasaran, akhirnya bikin aku dengerin. Oke. Jadi lagu nih, lagunya Mbak Siska yang baru, judulnya menimbulkan visual aroma yang tidak sedap. Tapi begitu didengerin, aku kayak, kok dalam ya, kok deep ya, gitu kan. Adalah lagu berjudul Sapi. ini nggak apa-apa, iya indah. Ngomong-ngomong nih sebelum kita obrolin, nyanyi dikit dong, rapnya aja. Rapnya ya, rap. Langkah kaki menginjak kaisar, ini hidup bukan dongeng lain. Aku akan
nyanyi live after aku ulang tahun ya. Aku nyanyi lagu. Nah itu dia, aku tuh kaget banget kayak bentar deh, ini kan judulnya Tai Sapi ya guys gitu kan. Pas literally dengerin lagunya tuh kayak oh ternyata epic banget dan bahkan kayak aku merasa ini merupakan kalau untuk aku ya, karena ini lagu pasti akan berbeda. Betul. Dengan point of view, perspektif, sudut pandang orang-orang tuh pasti berbeda. Interpretasinya masing-masing. Bener. Ya. Tapi kalau aku dengerin lagu ini, bagi aku lagu ini mengenai self reflection, refleksi diri. Jadi kadang dimana kita mungkin sebagai manusia suka ngejat segala sesuatu. Kayak aku deh pertama kali, Mbak Siska bikin lagu baru Tai Sapi, lagu apaan nih? Aku pikir lagu yang konyol-konyolan atau apa. Tapi kok nggak sesuai sama karakter dia gitu, karena beliau ini kan lagunya tuh selalu yang walaupun ringan kayak lagu-lagu soundtrack kita Magic Hour apa, tapi itu tetap kayak secara feel tuh dalam, iya kan? Dan dia orangnya romantis banget, aku tahu gitu, romantis banget. Jadi nggak mungkin nih, pasti ada sesuatu di balik si lagu ini. Bener banget. Pas aku dengerin ya itulah kayak penggalan yang tadi kamu nyanyiin kan, ternyata merupakan, kalau bagi aku itu merupakan refleksi diri gitu. Iya. Nah aku kepengen tahu apa sih yang ada di pikiran kamu pas bikin lagu ini. Dan emang ini ide kamu yang bikin. Iya, bener banget. Yang ngarang kan itu Mas Niko kan? Enggak, biasanya aku juga. Jadi Niko itu di mengaransemen. Jadi aku udah nyiapin bahan-bahannya. Jadi dia chefnya, Mas Niko itu chefnya ya. Oke. Dong ceritain dong Mbak Siska tentang lagu ini. Jadi ini sebenarnya lagu ini urutan dari yang aku bikin di awal tuh sama Bisa. Ada hubungannya? Iya, ada hubungannya. Jadi sebenarnya semua yang aku bikin itu urutan. Kebayang nggak sih urutannya? Iya. Magic Hour, kebayang dong Magic Hour yang itu yang udah lama ya. Terus tau relate ada urutannya tuh ke Tai sini. Sapi itu gimana ya? Jadi kan dari cerita Mami Tisa kan juga orang yang romantis, benar kan? Jadi drama-drama romantis yang disajikan itu juga kan tentang kehidupan. Betul. Ya kan, penuh dengan cinta. Betul. Penuh dengan apa ya? Mimpi-mimpi, harapan, suka duka dan segala Iya, macam. betul. Itu kan relate sama aku juga. Iya, betul. Sama kan sama kehidupan kita. Benar. Ya? Dan aku pikir sama dengan kehidupan teman-teman di luar sana juga gitu sama, loh. Kan? Jadi kalian kan pasti relate banget. benar ngalamin cobaan hidup segala macam. Nah itu tuh aku ibaratkan waktu aku beneran aku pernah nginjak Tai Sapi. Itu secara harfiah atau secara Harfiah. Oke. Beneran. Jadi aku pernah nginjak dan itu jadi inspirasi aku. Kadang-kadang ketika kita menginjak sesuatu yang nggak kita inginkan, kan kita ngedumel tuh kotoran pasti bau iya. kotor apa segala macam. Iya. Kita pasti hindarin itu. Tapi karena kecerobohan kita terpaksa harus injak itu. Coba. Dan sebenarnya nggak jadi apa-apa kalau kita lihat itu dari sisi positif. Selama ini kan kita selalu mengeluh, kenapa sih gue harus gini, kenapa sih harus begini, pada kenapa saat sih Tuhan mendapatkan kasih cobaan begini? selalu why Kenapa gitu ya. gitu ya. Padahal kadang-kadang kalau kita lihat dari kacamata manusia memang, tapi kalau kita pikirlah, coba kalau kamu lihat dari kacamata Tuhan, mungkin Tuhan akan memberi kamu sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. Aku berasa tertampar. Aku lagi nampar diri sendiri. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya bikin lagu tuh sedang menampar diriku sendiri. Siska, kamu jangan lupa, kamu jangan tergelincir gitu kan. Dikasih kesenangan lalu, dikasih Siska ini anaknya suka ngeluh. Tapi manusia gitu ya. Kan manusiawi. Tuhan kasih kesenangan, kadang merasa kok cuma segini. Ngeluh kurang puas, Iya. puas apa Terus segala kayak macam. kita mendapatkan kesusahan kadang karena salah kita sendiri. Rasanya kenapa sih Tuhan kasih cobaan gitu ya? Dan ternyata ada segala sesuatu yang menurut kita nggak baik, ya nggak bagus lah, nggak ya itu tadi ibaratkan yang Karena kita nggak suka, kan, bau gitu apa segala macam. dan Ternyata kotor. itu apa ada hikmahnya buat kita. Jadi maksud aku tuh di sini mau bercerita kalau waktu itu aku tuh mengalami cobaan dan segala macam, ya udahlah ya, tapi aku akan tetap bangkit. Berarti tidak peduli seberapapun jatuh. Benar. Yang Nggak penting apa-apa, jatuh nangis tapi jangan lupa keren banget. bangkit menjadi sesuatu yang baru dan lebih kuat. Keren Saya banget. pesannya. Keren banget. Tapi nih ya, tadi aku ada satu nangkep yang bagi aku menohok banget gitu ya. Ya itu tadi yang pas kamu bilang ya masalah itulah kalau masalah cobaan manusia itu ya nggak ada puasnya dia kayak gitu ya. Kadang itu kita sering kali lupa kalau misalnya cobaan itu tidak hanya selalu hal-hal yang nggak enak. Benar. Iya kan Mbak? Yang kayak- enak aja. Nah, itu
itu tadi kayak mungkin analoginya dalam menginjak tai sapi. Kita udah langsung, lu sial banget sih gue gitu kan, bener kan? Dan kalau misalnya tadi yang bagus banget pada saat kamu bilang dapat cobaan pasti selalu kayak kenapa sih Tuhan bla 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 kayak gitu. Tapi kebayang nggak misalnya suatu ketika kamu lagi dapat segala kenikmatan, tiba-tiba duit banyak, temen banyak, dapat pasangan yang perfect apa segala macam, kamu pikir nggak kalau mungkin itu salah satu dari ujian juga? Benar banget, itu adalah Iya kan mbak? kan benernya manusia ini kan kalau udah dikasih enak suka lupa kan. Lupa, bener. Makanya, jadi bener tadi kabur ya kan apa segala macam, bahkan Sombong. cenderung jumawa, sombong. Iya, ya kan? bener banget. Gitu. Nah itu dia sebagai pemikiran adalah kalau kita sudah dikasih kenikmatan bersyukur, ya kan, sudah bersyukur habis itu jangan lupa kalau jalan tol itu lebih berbahaya daripada jalan yang Itu bener banget. belok-belok. Makanya kenapa kadang ya kalau misalnya kita mau omongin secara yang beneran ini kan analogi ya. Iya. Kan kecelakaan banyak terjadi di jalan tol. Saking itu jalan tol terasa mulus, menghanyutkan, pengemudinya ngantuk. Akhirnya boom, Terlena kan? bener. Nah sementara dibandingin jalanan macet yang bikin kita Lebih aduh waspada. bete macet tapi Tapi waspada lebih dan kita waspada. bener gitu kan. Jadi kadang-kadang memang itu analoginya bagus banget. Bener. Anyway, kok bisa sih punya pemikiran yang sangat dalam, bisa menghasilkan karya. Kalau dulu kan Mbak Siska karya-karyanya tuh kan literally komersil semua gitu kan. Ya, dia- Menyesuaikan dong. Iya, menyesuaikan dengan ya, Menyesuaikan iya dong. benar-benar. Nah, apakah ada hubungannya dengan tinggal di Bali? Karena tinggal di Bali jadi kayak lebih filosofis, lebih gimana Nah, gitu. sebenarnya sih aku tuh dari dulu kayak gitu. Oke. Dari dulu kayak gitu. Aku Jadi kan suka bikin benar-benar kan. real karakter kamu Yes. tuh sebenarnya gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan sebelumnya aku terjun ke industri. Kadang-kadang kan kalau di industri juga ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Jadi aku kan Benar. harus di sini Disesuaikan, Benar. iya. Selama aku di sini aku lebih bisa menjadi diriku sendiri. Ya kan? Karena aku kan tidak terikat kontrak. Benar. Jadi aku lebih Intinya tidak harus menyenangkan, benar menyenangkan klien, iya. iya. Aku pengen Coba menjadi deh. diriku sendiri untuk menyampaikan segala sesuatu dengan caraku sendiri. Tapi tetap menghibur. Benar. Dan itu tetap isi listening. Iya, kan aku udah dengar. Benar. Aku udah dengar. Justru aku pertama kali dengar justru karena judulnya. Aku penasaran kayak ini Mbak Siska apaan Pasti sih? semua, dan itu rata-rata loh, semuanya pada bilang, lu ngapain sih bikin judul? Pasti gitu kan pertama tuh ya. Ini apaan sih nih? Gitu kan ya. Benar. Nah itu kecenderungan kita kan kalau menilai orang Ngejudge. ngejudge kan? Iya, Justifikasi. Iya. Cenderung manusia itu kan suka menjustifikasi. Iya. Nah itulah jeleknya kita. Kadang kita tuh nggak mau lihat dari berbagai macam sisi dulu, gitu, ngecek dulu, tabayun dulu apa sih maksudnya, Iya. apa sih ini, oh ternyata. Ya, gue udah sudah. Benar. Maksudnya di sini adalah Dan itu sering loh, kita sering kayak gitu loh, serius. Ini relate kan, kejadian kan. Iya. Dan aku aja seperti itu, jadi aku nggak boleh bohong. Memang aku sendiri aja harus mengakui bahwa aku tuh punya kekurangan. Kadang aku tuh nggak mau tabayun dulu. Aku tuh sering suka suzon gitu loh. Kayaknya kita semua kayak gitu Iya, ya. Kita semua kayak gitu. Sekarang kita jalan, ternyata kita tuh harus berprasangka baik dulu. Mbak Siska, jangankan sama sesama manusia, sama Tuhan aja kita sering berprasangka. Itu. Kita tuh sering ngejudge Tuhan loh. Benar. Karena kadang-kadang kayak Tanpa gini. kita sadari. Ini contoh deh, masih analogi dengan yang tadi kayak misalnya gini, kita udah mau meeting ketemu Iya. orang, udah kayak udah buru-buru, tiba-tiba jalanan macet. Iya. Itu tanpa sadar suka kayak gini. Aduh Tuhan, kan Tuhan tahu ya, gue harus buru-buru, ini tuh Benar. penting banget meetingnya. Kok malah dikasih jalanan macet sih hari ini, kemarin-kemarin nggak macet, Tuhan ini gimana? Benar nggak? Nah tapi ternyata kita tuh nggak tahu kalau misalnya kita tidak melewati jalan macet itu, amit-amit mungkin aja kita lewat tempat lain malah terjadi sesuatu yang nggak baik. Mungkin itu banyak terjadi loh Mbak. Karena ini ya pernah terjadi, ini ada di satu teman aku ya. Jadi dia waktu itu harus naik bus atau kereta, aku lupa, kalau nggak salah bus deh. Naik bus, nggak dapat bus, dia tuh pengen naik bus supaya bisa ngirit ongkos. Oke. Nggak dapat bener-bener, terus dia tuh kayak sedih kayak aduh Tuhan kan, Tuhan tahu ya, aku tuh uang aku untuk lebaran tuh cuma tipis, nggak mungkin aku bisa naik pesawat gitu kan. Terus aku harus ketinggalan bus dan kayak udah nggak dapet bus lagi. Kayak dia akhirnya harus nguras uangnya hanya untuk ngejar bisa pulang sebelum lebaran dengan naik pesawat. Kamu tahu Mbak, ini terjadi mungkin 5 tahun yang lalu. Bus yang harusnya dia tumpangin itu kecelakaan, aduh aku merinding asli. Jadi dia kayak ya. oh my Padahal itu God. cara Tuhan menyelamatkan.
Oh my god, jadi kayak maksudnya ya itulah, dibalik hal apapun, pertama kita biasakan untuk coba deh jangan ngejudge dulu, minimal tunggu dulu, lihat dulu ya kan, pahami dulu, betul kan. Lalu yang kedua, dibalik apapun hikmah pasti selalu ada sesuatu. Intinya selama lu tuh orang baik, nggak pernah punya niat untuk jahat nyakitin orang, walaupun lu lagi kena musibah, itu mungkin cara Tuhan menyelamatkan kamu dari sesuatu. Bener kan, iya kan. Dan itu relate banget, dengerin di lagu Tai Sapir, mungkin relate banget deh. Berprasangka buruk aja Iya, atas apa yang terjadi dalam hidup. bener. Makanya itu tadi, jangankan sama manusia, sama Tuhan yang kita suka begitu, ya nggak sih, ya Tuhan maaf ya. Makanya aku tuh cuma bisanya tuh nulis dan membuat lagu, Iya. ya kan. Jadi aku mencurahkannya apa yang aku alami ke situ. Tapi hebat loh, dengan Dari- begitu kan kamu mengingatkan orang Benar, kan. dari It's Magic Hour itu sampai aku Iya. yang sekarang itu sebenarnya itu jadi hitung deh dari yang isyarat terasa. Iya. Itu sampai sekarang itu tuh sebenarnya lagu terapi. Oke, berarti Mbak Sis Kapur nyanyi dan bikin lagu itu kayak for healing. Sama loh kayak aku, Mbak Mutia, itu kita tuh writing for healing. kan? Sama kayak kamu gitu kan. Emang apa Wow. caranya? Wow. Bukan yang menyembuhkan gitu. Berarti intinya ya, dengan kita berkarya itu juga bisa menjadi sebuah penyembuhan. Benar kan? Benar. Karena kadang sharing is caring, kita berbagi sama orang, ada bagian-bagian dari kita yang sembuh juga gitu kan ya. Iya. Ini Apa-apa bagian- ya, ini salah satu inilah salah ya satu. gitu kan. Benar-benar. Iya kan Mbak Siska kan. Ya tapi anyway nih buat temen-temen yang udah pada kayak mereka pasti gini, gila Tisa TS ketemu Siska Salman, wow mau bikin apa nih, ngapain nih, nyanyi lagi Magic Hour dong, penggalannya dong, orang pasti pada kangen deh. Kamu yang bisa, tahukah aku rindukan senyuman dulu saat bersamamu. Aku bisa berteriakan namamu saat hujan turun membasahi wajahku. Wah, kangen ya, lagi hujan-hujan lagi, ketinggalan hujan. Karena kan gitu ya, memang Magic Hour kan tentang hujan juga ya. Namaku Reina. Bukan Reina, Reina. Nah Mbak Siska nih, tadi kita udah ngebahas masalah energi, kita udah nostalgia. Sekarang aku tuh kepengen tahu ya, karena ini memang aku tuh banyak suka mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Hari gini yang kepengen nulis tuh makin banyak. Seneng banget kan, makanya aku tuh kayak makin semangat untuk sharing. Nah kebetulan ada kamu, banyak yang suka nanya, gimana sih, apakah proses menulis lirik lagu Oke. sama skenario itu sama gitu kan? Terus aku menjelaskan dari sisi skenario nih. Skenario. Makanya aku pengen tanya dari sisi Kalau nulis lagu menulis gimana sih? proses lirik lagu. Nah kan kebetulan kamu itu penulis lagu dan penyanyi juga, Iya. untuk film juga, series juga. Iya. Tapi ada idealisme juga kan Ada, ya. Ini ada. lah kayak lagu Tai Sapi ini Iya, salah satunya ya. salah satunya. Proses kreatifnya tuh gimana sih Mbak? Proses Beda nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih nggak jauh beda. Oke. Cuman kalau untuk yang sendiri, untuk dirilis sendiri yang nggak bukan soundtrack ya, itu kan lebih bebas kan, lebih bebas kan gitu aja. Kayak tadi kamu bilang tidak terikat oleh Tidak apa terikat oleh maunya apa klien. gitu kan, karena kita ngeluarin apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan gitu kan, dan itu bisa tidak terikat dengan apapun, Iya, ya kan. Tapi kalau dengan kalau bikin soundtrack, ya kan, atau nulis lirik, bikin notasinya, itu harus menghantarkan film. Berarti nonton filmnya dulu atau baca Ya, skenario dulu? biasanya nih, yang kebetulan Dulu ya, deh, Kak, yang dulu kemarin kan, nih ya. project kita Bener, gimana bener. tuh? Jadi aku tuh sebenarnya lebih sering dikasih sinopsis. Oh, bukan skenarionya, Bukan, jadi sinopsis. Nah, Oke. atau dan lebih sering lagi ditelepon by phone yang cuma ngobrol, gini loh dia tuh gini. Iya. Padahal itu tuh sebenarnya agak sulitnya adalah Iya. kamu membutuhkan imajinasi yang Detail kali ya. detail, yang luar biasa. Harus membebaskan imajinasimu. Karena kalau kamu kurang pekat menangkap cerita itu, kamu akan susah mengimajinasikannya. Gitu. Jadi lebih enak lagi sih kalau bikin soundtrack untuk film. Itu lebih enak lagi kalau kita tuh bisa screening.
kan kita bisa dapat dong. Screening tuh maksudnya gimana Mbak? Iya itu Screening nonton sedikit aja setidaknya pas kita lihat ini loh color gradingnya aja itu pengaruh loh. Oh jadi Pengaruh loh. moodnya visualnya itu karena kan kita lihat aja kayak misalnya drakor pasti beda dengan film Beda Hollywood. dong. Iya. Itu tuh pengaruh Iya. tapi karena ini kan kebanyakan yang kebanyakan via telepon. Iya. Terus Apalagi untungnya pada saat kita udah kenal deket ya, jadi lebih ke ngobrol. kita tektokan private ya. Gini itu enak. Iya. Kebetulan aku memang suka berimajinasi. Karena kita suka nulis. Iya. Kalau kita cerita misalnya Mami Tisa cerita ke aku tuh tiba-tiba langsung bisa yang menggambarkan dia di suatu tempat ini langsung visual. Nah itu tuh langsung aku tangkap, aku rasakan, oke, baru aku menulis. Gitu. Kadang-kadang aku kan cuma pakai gitar. Kalau bikin lagu tuh cuma pakai gitar. Dan kamu udah main gitar sendiri kan? Dan menulis. Jadi aku kadang-kadang aku melihat bawaannya gitu. Tutup mata aja. Meditasi sebenarnya sih biasanya. Meditasi sebentar. Kayak lebih ke pendalaman ya. Meditasi sebentar. Oke, aku akan membuat lagu. Bantu aku menyelesaikan ini supaya lagu ini bisa menghantarkan film, bisa ikut membuat film itu menjadi semakin dalam dirasakan oleh teman-teman ya. Karena musik itu penting banget. Nah itu bedanya soundtrack sama Karena musik itu kan instrumennya visual. Betul. Jadi itu penting banget. Makanya aku bilang soundtrack itu sebenarnya lebih bagus lagi kalau dibikin bukan nyomot. Kalau menurut aku ya idealis. Memang nyiapin, Iya, memang khusus dia dibuat untuk film itu. Karena mereka akan saling bersama-sama terus ke depan. Nice. Makanya that's why kalau kamu bikin cerita soundtrack aku kan juga sebelum kenal sama kamu kan kebanyakan film-film aku kayak sama Teh Meli Guslo, sama Teh Ocha, Teh Rosa gitu kan. Tapi ternyata Meli Guslo itu termasuk salah satu yang menginfluence ya. Nah, begitu aku bertemu dengan seorang Siska Salman yang saat itu aku kayak Siska Salman siapa sih gitu kan. Benar banget. Tapi aku tuh kayak amazing kayak even Pak Sugdev ya produser kayak gila ini orang tidak pernah fail untuk menggambarkan apapun yang aku sampaikan lewat skenario itu secara visual. Tidak hanya Magic Hour, One Fine Day inget ya? One Fine Day itu sampai itu gila itu benar-benar sampai salah satu soundtrack yang kesukaan banget. Iya, itu tuh aku tuh Si Te Amo Mi Amor. itu famous di Fiesta ya. Corazón para ti. Nah itu. Solo para ti. Escuchar. Te amo, mi amor. Itu. Dan tau gak sih itu kan lagu kamu seolah-olah kan dimainin dan dinyanyiin langsung sama nih Jeffrey Nicole. Dan itu tau gak sih sampai Pak Sugdev itu terpikir Jeffrey Nicole, Ibnu Jamil, Dimas Andrian topless pada saat yang di Barcelona yang dia harus mereka tuh main musik dengan topless kayak dan itu ditempelin lagu kamu, mereka selalu nyanyiin lagu kamu tuh kayak oh my god. Dan aku kan harus bikin nama band mereka dalam bahasa Spanyol. Akhirnya aku waktu itu bikinnya namanya kalau nggak salah Chicos Guapos, kalau nggak salah artinya cowok ganteng. Chicos Guapos. Iya, makanya lucu banget karena itu kayak vibes lagu kamu tuh bikin visual mereka tuh kayak bener-bener gitu kan ya, gitu gemes banget. Mbak Siska satu lagi dong, aku tuh pengen tahu ya style. Pasti cewek-cewek di luar sana tuh kayak kepengen stylenya seorang Siska Salman gitu kan. Itu sangat lucu dan ini memang karena emang style kamu suka dari dulu atau karena pengaruh tinggal di Bali? Enggak, atau emang tropical vibes banget. Outer. Jadi kalau kamu punya produk outer, tawarkan pada aku. Pasti kan ya gitu kan ya. Outer dan kayak headband, bando. Nah, aku tuh suka bando, headband, topi, terutama topi-topi. Tapi literally kita sama loh. Kan kamu lihat aku juga suka pakai topi, bando-bando topi, outer itu kan. Itu kayak ada yang kurang ya, ada yang kurang. Sama outer, emang aku tuh hobi banget outer. Oke, terus untuk mix and match itu gimana sih, ngikutin mood kamu atau ngikutin mau kegiatannya apa? Iya, menyesuaikan kegiatan. Dan memang sukanya warna-warna kayak begini. Sebenarnya aku tuh paling banyak baju warna hitam. Serius. Hitam. Kira kamu tuh sama kayak aku yang
enggak, aku tuh yang apa namanya, enggak sih. Lagi-lagi kesini aku lagi senang explore warna. Sebenarnya dari basicnya dari dulu tuh kan aku dulu kan ya pop rock ya kan, dulu suka warna-warna Iya, dominan hitam lah ya. Tapi sekarang aku tetap ada hitamnya, cuman aku combine kayak gini ada hitam, celana hitam ini, tapi ininya warna-warni supaya hidup lebih berwarna. Kalau jangan hitam mulu hidup lo ya kan. Cukup yang hitam itu warnanya aja. Tapi kalau hidupnya warna yang lain kan gitu ya. Gitu ya. Pengaruh ya. Seneng banget. Jadi bagi itu warna itu mempengaruhi dan pengaruh mood loh beneran. Makanya that's why aku selalu, kamu kan lihat kan aku tuh kayak Mami tuh kan yang pinky, Miss Stabilo begitu kan ya. Dan memang dominan harus ada pink. Karena pink itu adalah ciri. Jadi kita harus cinta terus. Bener aku suka banget. Jadi kadang-kadang aku juga pakai baju warna pink gitu. Tergantung mood aja sih. Iya benar. Nah, tapi tetap ada hitamnya. Seneng deh kebocorin rahasia-rahasianya deh. Gemas. Aduh, aku happy banget ketemu sama Mami karena itu udah lama banget. Iya benar. Dan tadi pas kita sempat ngobrol kalau nggak banyak orang kayak bisa satu frekuensi secara kerjaan juga tapi secara pertemanan juga, iya kan? Ada yang bisa diajak kerja. Iya, tapi temenan kurang asik atau sebaliknya. Benar. Dan kita udah pernah menjalani dua-duanya. Iya. Kerja bareng bener. Berteman manja gitu ya. Yang nyambung, ya, kita tuh ngobrol iya. nyambung yang sebenarnya itu adalah saling dari cuma menginspirasi ketawa-tawa nggak jelas sampai TikTok. Iya kan? Aku tuh banyak juga. Jadi aku tuh ngobrol sama Mitisa itu tuh banyak menginspirasi aku. Sama banyak juga. banget dan aku banyak belajar dari Ibu. Cie, terima kasih. Iya dong, loh. jelas ketika aku ngelihat semua filmnya dan itu juga bikin aku yang oke Siska, lu tuh kadang-kadang romantis, kadang-kadang enggak. Tapi gara-gara Mami Tisa, lu bisa-bisanya lu romantis banget cintanya dapat dalam hal yang sangat sampai bikin penonton nggak move on. Karena banyak banget suka yang DM atau komen kayak Mami Tisa kapan lagi dong kolaborasi sama Siska gitu kan. Iya kan? Amin ya. Amin. Segera doain ya. Doain dong Mami Tisa bikin lagi ya kan. Kita bisa Amin. berkarya bareng. Amin. Nah sebelum kita berkarya bareng lagi, sekarang kita mau main ya. Yes, ada. Oke, ada dong. Oke. Intinya tapi anyway makasih banget ngobrolnya hari ini. I love you. Mwah.